Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia di mana orang merasa tidak aman, sehingga bisnis seperti satpam, bisnis penjagaan itu sedang sangat populer sekali. Kenapa? Karena orang semakin merasa tidak aman. Belum lagi seperti kayak anjing untuk menjaga rumah, belum lagi gembok-gembok yang kuat, pagar-pagar yang tinggi. Memang orang perlu menjaga keamanannya, itu tidak bisa dipungkiri. Dan juga orang perlu menjaga harta kekayaannya, memang juga bukan sesuatu yang salah. Tetapi seringkali justru kita jaga segala sesuatunya, kita lupa justru menjaga hidup kita itu sendiri. Kita jaga harta kita jaga rumah kita, tapi justru rumah tangga kita bercerai. Kenapa? Karena kita nggak jaga hidup kita. Ya kan? Kita jaga rumah kita jaga harta kita, tapi anak kita hamil di luar nikah, anak kita lakukan hubungan seks sebelum nikah, anak kita tertarik dengan obat terlarang. Kenapa? Karena persoalannya kita nggak jaga hidup kita, sehingga betul harta kita aman, betul rumah kita aman, tetapi sebetulnya hidup kita sudah diporak-porandakan oleh setan, sehingga akhirnya hidup kita penuh dengan stres, dan akhirnya hidup kita penuh dengan pemberontakan dan kekecewaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya kembali mau ingatkan buat saudara, betul kita hidup di dunia yang tidak aman, betul kita memang harus menjaga keselamatan kita, tetapi di samping itu semua, tetap kita harus jaga hidup kita, supaya hidup kita tetap melekat kepada Kristus, hidup kita tetap berjalan seturut firman, hidup kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus, karena orang-orang yang menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan akan selalu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang bagaimana kita menjaga hidup bersih di hadapan Tuhan. Karena saya terlalu percaya waktu hidup kita bersih di hadapan Tuhan, maka jalan-jalan kita akan terbuka lebar. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam membahas tentang menjaga hidup bersih, kita sama-sama lihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan aku lupakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9 saya ulangi sekali lagi, dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini pemazmur sedang mau menggambarkan tentang pentingnya seorang menjaga kelakuannya, menjaga hidupnya agar tetap bersih. Nah, pertanyaannya, mengapa kelakuan kita, hidup kita harus kita jaga supaya tetap bersih? Saya pelajari dalam ayat
ayat bacaan ini dan saya melihat ada beberapa hal penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, hidup bersih membuat kita tenang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita penuh dengan keserakahan, hidup kita penuh dengan emosi, hidup kita penuh dengan kepahitan, hidup kita penuh dengan kekecewaan, hidup kita penuh dengan hawa nafsu duniawi, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan kehilangan ketenangan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita lihat tingkat perceraian hari-hari semakin tinggi. Kenapa? Karena hidup orang gak bersih. Manusia hidup dalam keserakahan. Akhirnya manusia mengejar uang, sehingga dia lupa tanggung jawabnya dalam keluarga. Dia tidak jaga supaya hidupnya bersih, sehingga apa yang terjadi, tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Dia lari pada kesenangan-kesenangan dunia. Dia cari rekreasi-rekreasi dunia, yang sebetulnya gak salah orang berrekreasi itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rekreasi untuk menghangatkan keluarga saya setuju. Tapi kalau rekreasi untuk mencari ketenangan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketenangan kita dapatkan ketika hidup kita bersih, hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita berserah kepada Tuhan. Di situ kita mendapat ketenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama engkau masih menyimpan dusta, selama engkau masih menyimpan kebencian, selama engkau masih menyimpan kedendaman dalam hatimu, selama engkau masih hidup dalam kesenangan-kesenangan dunia, maka yang ada dalam hatimu hanya kekosongan, yang ada dalam hatimu hanyalah kebosanan, kejenuhan, sehingga engkau tidak akan pernah meraih ketenangan apapun yang kau kerjakan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi, waktu hidup kita bersih, waktu hidup kita berserah kepada Tuhan, waktu hidup kita dicuci oleh firman Allah, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang paling luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita akan beroleh ketenangan. Bukan berarti kita gak punya masalah, bukan berarti kita gak menghadapi persoalan, tapi menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita tetap merebut ketenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi yang pertama, hidup bersih membuat kita tenang. Yang kedua, saya pelajari, hidup bersih membuat kita berhasil. Alkitab berkata, orang-orang yang tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan diberkati langkahnya, tidak akan turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor dipimpin menjadi kepala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka segala berkat ini akan datang kepadanya. Alkitab jelas berkata, orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan sekali lagi, hidup bersih akan membuat kita berhasil. Betul kita perlu berjuang, betul kita perlu kerja keras, tapi kalau hidup kita nggak bersih, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerja keras kita pun sia-sia. Akhirnya kita lihat hanya kekecewaan demi kekecewaan, kegagalan demi kegagalan. Yang ketiga, saya pelajari, hidup bersih membuat kita makin dekat sama Tuhan. Kalau hidup kita bersih, tanpa kita sadari, kita mulai makin dekat dengan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya orang-orang yang berjalan dekat dengan Tuhan, akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tidak bisa dekat Tuhan hanya karena persembahan yang dia berikan. Orang tidak bisa dekat sama Tuhan hanya karena karunia-karunia yang dia miliki, hanya karena dia seorang yang pandai berkhotbah, hanya karena dia seorang yang pandai manage gereja dengan baik, hanya karena dia seorang yang pandai menyanyi, pandai bermain musik. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, hidup bersih membuat kita akan dekat dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau tidak pandai berdoa, tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kalau hidupmu bersih, sebagai orang muda hidupmu bersih, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai ibu rumah tangga hidupmu bersih, maka ini yang saya percaya, hidupmu akan makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Alkitab bicara, orang-orang yang dipakai Tuhan itu orang-orang sederhana, orang-orang biasa, tapi kalau hidupnya bersih, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia akan berjalan makin dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan makin dekat dengan Tuhan, makin disingkapkan rahasia-rahasia Allah, makin kuat dalam menghadapi hidup, dan makin banyak mengalami campur tangan Allah dalam kehidupannya. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama, saya ulangi sekali lagi, kenapa kita perlu menjaga hidup kita bersih. Yang pertama, karena hidup bersih membuat kita tenang. Yang kedua, karena hidup bersih membuat kita berhasil. Yang ketiga, hidup bersih membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, hidup bersih membuat kita akan mengalami banyak mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang kala kita berdoa, lalu kita nggak lihat kok mujizat terjadi. Kita berseru kepada Tuhan, rasanya, Tuhan kenapa engkau tidak buat mujizat? Alkitab bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi seringkali yang akan menjadi penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, orang-orang yang hidupnya bersih akan mengalami banyak mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, engkau boleh saja berdoa, engkau boleh saja terlibat dalam pelayanan,
pelayanan. Tapi kalau hidupmu sendiri, kelakuanmu sendiri nggak bersih, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat akan jauh. Itu sebabnya, Yosua berkata demikian kepada bangsanya, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya, orang-orang yang hidupnya bersih, orang-orang yang hidupnya dipersembahkan penuh kepada Tuhan, orang-orang yang menjaga kelakuannya seturut dengan firman, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia akan mengalami banyak mujizat, dia akan mengalami banyak perkara besar, dia akan banyak mengalami campur tangan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena itu sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, di tengah badai bagaimanapun, ayo jaga hidupmu bersih. Mungkin kau sedang menghadapi masalah rumah tangga yang cukup berat, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jaga hidupmu bersih. Mungkin kau orang muda yang sedang tergoncang masa mudamu, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jaga hidupmu bersih. Karena selama hidupmu bersih, maka engkau akan berjalan dalam ketenangan. Selama hidupmu bersih, engkau akan berhasil. Selama hidupmu bersih, engkau akan makin dekat dengan Tuhan. Selama hidupmu bersih, maka engkau akan mengalami banyak mujizat. Hal-hal yang menurutmu sudah gak mungkin, hal-hal yang menurut sudah rasanya sudah mustahil banget, tapi makin kita dekat sama Tuhan, makin kita hidup bersih, makin kita alami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Kalau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang merasa hidupmu jauh dari Tuhan, saudara-saudara yang merasa hidupmu tidak bersih, saudara-saudara yang merasa Kristen tetapi hidupmu jauh dari firman Tuhan, lalu saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara kehilangan ketenangan, mungkin kau sedang merasa gagal, kau sedang merasa jauh dari Tuhan. Saya terlalu percaya orang-orang yang hidupnya bersih akan mengalami banyak hal yang dahsyat dari Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami menjadi bersih senantiasa, sehingga hidup kami tenang, hidup kami berhasil, hidup kami makin dekat dengan Tuhan dan akan mengalami banyak mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bawa kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.